Author, of. Perkenalkan saya Kirana, Pak. Kirana mengulurkan tangannya ke arah Rudy Mahesa lengkap dengan senyum dan suara lembut khas customer service hasil training dari para profesional. Tapi sepertinya itu tidak mempan kepada Rudy Mahesa yang masih bergeming membuat ruangan kembali dilanda ketegangan beberapa saat. Sebelumnya akhirnya sang raja menerima uluran tangan tanpa berkata apa-apa. Kirana tersenyum merasa lega, setidaknya uluran tangannya diterima tak diacuhkan begitu saja. Big Boss mah bebaslah, mau senyum mau tidak, mau jawab salamnya mau tidak. Bebaas, daripada dipecat, bahaya, ya dipecat dari pekerjaan, ya dipecat juga jadi calon mantu, jadi bebas deh, terserah. Sini, Kak, kita duduk di sini saja ya. Arleta kembali merangkul lengan Kirana untuk duduk di sofa berwarna krem di ruang keluarga. Dan sesuai perkiraan Kirana, sofa itu terasa empuk dan nyaman membaur dengan ruang keluarga yang luas dengan nuansa putih gading. Sebuah Smart TV 55 terpasang di dinding depan sofa, sebelah kiri sofa terdapat kursi pijat elektrik berwarna coklat susu yang juga terlihat sangat nyaman. Kirana membayangkan pasti sangat nyaman setelah bekerja seharian kemudian duduk di kursi itu dan menikmati pijatan, kenikmatan yang hakiki. Mata Kirana menatap sebuah tangga spiral berada dekat pantry modern yang berada di ujung ruangan. Dinding kaca menghiasi sisi lain ruangan itu yang memperlihatkan teras belakang di mana terdapat dapur modern lengkap dengan meja bar dan satu set meja makan terbuat dari kayu. Ayunan rotan di sisi lainnya menghadap taman belakang yang terlihat hijau oleh tanaman hias dan rumput yang membentang menuju sebuah kolam renang dengan kursi-kursi berjemur di sisinya. Tak ketinggalan sebuah meja taman dari besi tempa berada di dekat pohon mangga dan kelengkeng yang memberi keteduhan. Jadi sudah berapa lama kakak pacaran sama kakang? Arleta bertanya memecah keheningan sekaligus mengembalikan Kirana dari menjelajah rumah mewah itu dengan matanya. Dua orang pelayan membawa cangkir-cangkir berisi teh dan piring-piring kecil berisi makanan ringan. Kami belum pacaran, jawab Kirana membuat semua orang menatapnya terkejut. Caraka hanya tersenyum mendengar jawaban Kirana. Dia memberikan cangkir berisi teh kepada Kirana, kemudian dia mengambil teh untuk dirinya sendiri. Belum? Tanya Ibu Widya masih menatapnya bingung. Semua kini menatap Kirana sama bingungnya. Berbeda dengan Caraka yang dengan santai menyeruput tehnya, kemudian tertawa melihat wajah bingung keluarganya. Hahaha, aku lupa memberitahu kalau aku beberapa kali ditolak Kirana, bahkan sampai kemarin aku masih ditolaknya. Ditolak? Kamu ditolak? Ibu Widya bertanya dengan mata membulat seolah tak percaya kalau putra sulungnya akan ditolak seorang perempuan. Cangkir teh yang sudah terangkat kini dia letakkan kembali di atas lepekan. Kakang ditolak? Wah, berita baru ini. Seru Arleta sambil tertawa, kemudian menyeruput tehnya. Hahaha. Kirana terkejut mendengar Chandra yang sepertinya cuek dan pendiam kini ikut tertawa terbahak-bahak mendengar kakaknya ditolak. Iya, perlu perjuangan lebih untuk mendapatkannya. Semua jurus yang biasa digunakan tidak mempan. Serius? Tanya Chandra tak percaya. Termasuk kartu ajaib. Caraka mengambil sosis Solo kemudian menyuapnya dengan hanya 2 gigitan. Yap, termasuk kartu ajaib. Caraka menganggukkan kepala membuat Chandra dan Arleta kembali tertawa. Rudy Mahesa juga Ibu Widya sepertinya mulai tertarik dengan pembicaraan putra-putri mereka. Mereka berdua kini terlihat menikmati teh sambil mendengarkan pembicaraan anak-anak muda. Kenapa? Kakang kan the most eligible, and the most wanted bachelor in this year. Arleta terlihat penasaran dengan alasan Kirana menolak kakaknya yang mendapat julukan bujangan yang paling memenuhi syarat dan bujangan yang paling diinginkan untuk dijadikan pasangan tahun ini. Dia juga the most ideal son-in-law. Tak mau kalah Mama Widya melanjutkan ucapan Arleta sambil mentap Kirana penasaran. Kenapa gadis itu menolak putra sulungnya yang menurut teman-teman memenuhi syarat sebagai menantu idaman? Kirana menatap Caraka meminta pertolongan, tapi sialnya Caraka hanya tersenyum sambil mengangkat bahunya santai dengan mulut penuh menikmati aroma, berbeda dengan dirinya yang hanya bisa memegang cangkir teh tanpa berani untuk meminumnya. Justru itu alasannya, ucap Kirana membuat semua orang menatapnya tak mengerti. Saya tidak begitu menyukai tipe-tipe pangeran seperti Bos. Bos? Tanya Rudy Mahesa dengan alis berkerut. Aha. Sepertinya si Big Boss sudah mulai penasaran dia. Maksud saya, Caraka. Dia masih manggil saya, Bos. Caraka tersenyum sambil menggelengkan kepala. Kenapa?
Chandra bertanya setelah menatap Caraka sekilas. Kirana menatap semua orang yang kini menatapnya penasaran termasuk Big Boss yang kini serius menatapnya. Karena Caraka memang bos saya di kantor, dan semua orang memanggilnya seperti itu. Bukan itu. Suara penuh wibawa membuat Kirana langsung menatap ke kursi paling ujung di mana sang Big Boss duduk sambil menatapnya. Kenapa kamu tidak menyukai pria seperti Raka? Itu, karena saya lebih menyukai pria pekerja keras bukan pria yang hanya mengandalkan nama besar keluarga. Karena menurut saya lelaki sejati adalah lelaki yang bisa berdiri dengan kakinya sendiri, bukan lelaki yang hidup dari warisan orang tua. Semua orang terdiam terkejut mendengar ucapan Kirana, berbeda dengan Caraka yang diam-diam tersenyum. Namun tanpa digoda Chandra ikut tersenyum, dia kini tahu kenapa sang kakak yang notabene seorang petualangan sejati bisa bertekuk lutut kepada seorang resepsionis dari keluarga biasa, sampai nekat membatalkan perjodohan dengan seseorang yang dinilai paling cocok untuk mendampingi seorang Caraka Benua. Kesan pertama yang Chandra tangkap ketika pertama bertemu dengan Kirana adalah kecantikannya yang sangat alami tanpa make up yang berlebihan, justru itu semakin menonjolkan kecantikannya. Setelah memerhatikannya berbicara, Chandra bisa mengetahui kalau Kirana adalah gadis yang jujur juga pintar, terlihat bagaimana dia berusaha terlihat tenang ketika dihadapkan dengan sang Big Boss dan kondisi yang sempat membuat semua orang seolah ikut menahan napas. Kirana juga bisa menjawab pertanyaan Big Boss tanpa terlihat gugup, to the point tanpa bertele-tele, dan yang pasti tak ada kesan dia berusaha menjilat orang tuanya, bahkan dengan terang-terangan dia mengatakan kalau dia tidak menyukai lelaki yang hidup hanya dengan nama besar dan kekayaan keluarganya. Ngapunten, Ndoro, dahari pun sampun cemawis, maaf, Nyonya, makanan sudah siap. Mbak Nunung memecah keheningan membuat Ibu Widya berdiri kemudian meminta semua orang untuk pindah ke meja makan yang berada di teras belakang. Di atas meja telah tersaji piring-piring yang berisi daging seperti steak, lengkap dengan potongan kentang, buncis dan wortel, disiram oleh kuah berwarna coklat seperti semur sebagai sausnya. Terlihat perpaduan warna yang sangat cantik. Selat Solo, steaknya orang Solo, bisik Caraka sambil tersenyum ketika dia menarik kursi untuk Kirana, yang dibalas Kirana dengan senyuman. Tidak ada nasi. Apa orang kaya tidak pernah makan nasi? Kirana tak ambil pusing, mungkin ini memang kebiasaan keluarga Caraka. Jadi kapan pertama kali kalian dekat? Chandra memotong daging kemudian memakannya, dia menatap Kirana yang tersenyum menerima piring dengan daging yang telah dipotong dari Caraka. Melihat itu Chandra yakin keduanya saling menyukai, tapi kenapa mereka tidak jadian? Apa karena alasan yang diberitahu Kirana tadi? Atau karena perjodohan kakaknya? Ingat proyek di Takengon, Aceh? Chandra mengangguk mengingat proyek yang menerima investasi dari investor Jepang. Kirana yang menjadi penerjemah waktu itu. Kakak bisa bahasa Jepang? Kirana besar di Jepang. Caraka yang menjawab pertanyaan Arleta karena melihat Kirana baru saja menyuap makanannya, membuat Caraka tersenyum. Dan karena idenya juga investasi itu terjadi. Kirana menatapnya dengan mata membulat dan mulut penuh, membuat Caraka tertawa sambil mengacak rambut Kirana sedikit, dia seolah lupa kalau ada 4 pasang mata yang kini tengah menatap aksinya. Aku. Kirana bertanya setelah menelan makanannya, untung saja dia tidak tersedak tadi kalau sampai tersedak bisa malu dia. Iya, kamu ingat ketika pertama kali kita meeting dengan Mertakeda di hotel? Kirana menganggukkan kepala mengingat hari di mana dia didapuk menjadi penerjemah dadakan karena penerjemah yang biasa bekerja untuk Caraka berhalangan hadir hari itu. Aku masih ingat ekspresi wajahmu ketika harus menerjemahkan tentang konsep resort di Takengon. Setelah kita keluar dari ruang rapat, kamu mengatakan kalau konsepnya seperti ini sepertinya aku akan kehilangan investor. Hahaha. Kirana tertawa mengingatnya. Kirana tak bisa menyembunyikan pikirannya saat itu. Pikiran yang dia pikir hanya dia ucapkan pelan ternyata tak sepelan yang dia kira dan akhirnya dia harus menjelaskan kelemahan konsep Caraka dan mengutarakan konsepnya sendiri. Dia tak pernah berpikir kalau konsepnya akan digunakan Caraka dan berhasil menggait investasi yang cukup besar. Dan itu untuk pertama kalinya ada seorang bawahan yang berani mengkritik konsepku. Hahaha, selalu diperlukan seseorang untuk mengkritik, kalau memang itu memerlukan kritikan, dan tentunya kritik yang membangun, yang bisa memberi solusi bukan hanya kritik kosong. Caraka mengangguk setuju sambil tersenyum. Dan konsepmu berhasil dengan sangat baik, Mertakeda benar-benar terkesan ketika aku mengajukan revisi ulang.
Sangat sayang kalau aset alam yang dimiliki Takengon hanya dibangun resort biasa. Sekarang ini orang sudah mulai bosan dengan konsep modern seperti mall dan perkotaan, kebanyakan lebih memilih berlibur dengan berpetualang di alam. Benar, sekarang mall sudah menjamur di mana-mana membuat omset terjun bebas, kita harus benar-benar mengatur strategi marketing, ucap Chandra yang mendapat sautan setuju dari Kirana, dan tanpa diduga Chandra dan Kirana terlibat dalam pembicaraan seru tentang bisnis, bahan pembicaraan itu berlanjut hingga mereka selesai makan. Di ujung meja makan, di kursi kepala, Rudy Mahesa diam-diam memperhatikan Kirana. Tak bisa dipungkiri Kirana memang pintar, dia memiliki ide-ide segar dalam bisnis yang tak pernah terbayangkan oleh Caraka, Chandra bahkan dirinya sekalipun. Selain itu yang jelas-jelas terlihat adalah bagaimana putra sulungnya memperlakukan gadis itu dengan penuh kasih sayang, matanya selalu menatap Kirana dengan sorot mata penuh cinta, senyum tak pernah lepas dari wajah Caraka ketika dia berbicara dengan Kirana. Tak diragukan lagi, putranya telah benar-benar jatuh cinta kepada gadis itu. Sepertinya benteng Takeshi tak lagi sekokoh dulu, buktinya serangan tak terduga dari Kirana cukup membuatnya mulai goyah. Kirana pikir makan siangnya itu hanya seiris daging, dan sayuran yang Caraka bilang steaknya orang Solo alias selat Solo. Ternyata dia salah. Setelah selat Solo selesai, barulah main course atau menu utamanya hadir, dan kali ini makanan khas Sunda dari mulai gurame bakar, sop buntut, sambal, lalapan, tahu, tempe lengkap dengan kerupuk, dan lanjut dengan puding sebagai dessert. Kebayangkan sekenyang apa Kirana saat ini? Ya, walaupun dia tidak tahu dia kenyang karena makan atau karena asam lambung yang naik karena tegang. Entahlah, yang pasti saat ini dia merasa kenyang, juga tegang karena sepertinya semua orang masih penasaran tentang hubungannya dengan Caraka. Jadi kenapa Kak Kirana menolak Kakang? Benar kan? Arleta masih saja penasaran, membuat Kirana ingin menepuk jidatnya. Setelah dari tadi pembicaraan dikuasai oleh kaum pria yang membicarakan bisnis, rupanya kaum perempuan masih penasaran dengan hubungan Kirana dengan Caraka. Yang pasti bukan alasan yang tadi satu-satunya kan? Tanya Ibu Widya dengan wajah penasaran. Harus saya akui Caraka bukan tipe pria yang hanya mengandalkan nama besar keluarga. Ibu Widya dan Arleta mengangguk setuju. Saya pernah bilang kepada Caraka kalau dia akan bisa sukses dengan usahanya sendiri tanpa mengandalkan nama besar Mahesa. Ibu Widya dan Arleta kembali mengangguk setuju. Caraka sangat pintar. Mereka mengangguk-anggukan kepala. Pekerja keras. Anggukannya semakin semangat. Tampan. Anggukannya tambah semangat membuat Kirana harus menahan senyum. Bukankah dia hampir mendekati sempurna? Iya, hampir, kakak-kakakku memang luar biasa. Arleta memang sangat manis, senangnya punya adik seperti itu. Bisa Kirana bayangkan kalau ada seseorang memujinya di depan Oka, yang ada dia malah akan tertawa terbahak-bahak sebelum mengelurkan sederet list aib Kirana. Jadi, kenapa kamu menolak Raka? Aduh, ini Ibu Suri kenapa jadi ikut penasaran seperti Arleta ya? Kirana terdiam beberapa saat, berpikir bagaimana dia harus menjawabnya. Apa dia jujur saja? Kirana menengok ke belakang untuk menatap Caraka yang masih berbicara serius dengan Chandra dan Big Boss tentang bisnis sambil merokok di kursi bar. Apa begini ya keluarga pembisnis, bahkan ketika acara kumpul keluarga pun yang dibicarakan hanya tentang bisnis? Kirana hanya bisa menghela napas, mendengarkan mereka saja sudah bikin kepalanya pusing, apalagi harus terlibat pembicaraan. Karena itulah Kirana tadi melarikan diri dengan ikut bergabung bersama Arleta dan Ibu Widya. Tapi ternyata pilihannya salah, karena sekarang dia seperti masuk ruang interogasi. Baiklah, karena Caraka sepertinya tidak bisa membantu mencari alasan, jadi Kirana memutuskan untuk berbicara jujur. Karena kami berada di dunia yang berbeda. Arleta dan Ibu Widya saling tatap bingung, dan mungkin sedikit terkejut dengan jawabannya. Seperti yang saya bilang tadi, Caraka hampir mendekati sempurna, dan dia pun berasal dari keluarga yang luar biasa. Dia seperti seorang pangeran yang memiliki segalanya. Mereka berdua terdiam mendengarkan Kirana yang tersenyum sebelum kembali melanjutkan ucapannya. Ibu benar ketika mengatakan Caraka adalah the most ideal son-in-law bagi semua orang tua, begitupun dengan ibu saya. Mungkin Mama akan menggelar karpet merah kalau tahu Caraka datang ke rumah, hehehe. Ibu Widya dan Arleta tersenyum mendengar ucapanku. Tapi masalahnya saya adalah perempuan biasa dari keluarga biasa, bukan keluarga pebisnis hebat seperti halnya keluarga Caraka.
Ibu saya hanya ibu tunggal biasa yang hobinya nonton drama Korea, kegiatan sehari-harinya pun hanya berkebun, ikut pengajian di komplek. Arisan yang diikuti ibu saya hanya arisan panci presto dan arisan RT. Tapi saya sangat bangga dengan ibu saya karena berhasil membesarkan saya dan adik saya seorang diri dengan sangat baik. Kirana tersenyum mengingat Ibu Mega. Ketika tadi mau pergi, Ibu Mega berpesan agar keluarga Caraka mengetahui keluarga mereka apa adanya, dan dia kini tengah melakukannya. Kalaupun mereka tidak akan menerimanya setelah dia menceritakan semuanya, berarti ini saatnya Kirana untuk menyerah. Bukankah ini seperti kisah Cinderella? Di mana pangeran jatuh cinta kepada gadis biasa, tapi, sayangnya saya tidak pernah berpikir menjadi Cinderella. Kenapa? Kenapa kakak tidak mau menjadi Cinderella? Karena kisah Cinderella hanya ada di dunia dongeng, drama Korea dan sinetron di TV, jawab Kirana sambil tersenyum menatap Arleta. Di dunia nyata, mungkin pangeran akan jatuh cinta pada Cinderella, tapi mereka tidak bisa bersatu. Kirana melihat Arleta mengerutkan alisnya bingung, sedangkan Ibu Widya masih terdiam mendengar ucapan Kirana. Maafkan saya kalau saya tidak sopan. Kirana memberi sedikit jeda hanya untuk menatap Ibu Widya yang masih menatapnya, sampai akhirnya Ibu Widya menganggukkan kepala seolah memberi izin Kirana untuk kembali melanjutkan ucapannya. Tidak semua keluarga bisa menerima pasangan dari dunia yang berbeda. Apalagi dunia di mana Caraka tinggal. Kirana menatap Arleta dengan sedikit menerawang ketika menyadari perbedaan dunia mereka yang sempat dia pungkiri akhir-akhir ini, membuat hatinya kembali merasa sesak. Dunia yang akan sulit saya tembus dan saya gapai. Hening, tak ada ucapan yang keluar dari mereka bertiga. Kirana yang pertama kali tersadar dari lamunannya karena kembali disadarkan dengan perbedaan status dirinya dan Caraka. Merasa suasana menjadi canggung, Kirana berusaha mencairkannya dengan tersenyum cerah sambil menatap Arleta dan Ibu Widya yang masih terdiam menatapnya. Jadi, daripada akhirnya kami sama-sama tersakiti, lebih baik dari sekarang saya jujur dengan menarik garis, walaupun ya, akhir-akhir ini saya sendiri kadang melewati garis itu. Arleta tersenyum mendengar Kirana, sedangkan Bu Widya masih terdiam menatap Kirana. Hei, jangan salahkan aku kalau akhirnya imun yang kusuntikan supaya tidak menyukai kakakmu kini sudah menipis. Salahkan kakakmu karena dia, the most awesome man I ever know, pria paling keren yang saya kenal. Kirana sedikit berbisik ketika mengatakan ini, membuat Arleta tertawa dan akhirnya Ibu Suri pun tersenyum, mendengar Kirana memuji putranya. Seorang ibu di mana-mana sama saja, senang bila mendengar anaknya dipuji. Hahaha. Arleta tertawa terbahak. Jangan beritahukan ini padanya, atau dia akan terus menggodaku selama berhari-hari. Terlambat, aku sudah mendengarnya, hahaha. Kirana tersentak mendengar suara yang begitu dia kenal berada tepat di belakangnya. Sejak kapan kamu mendengarkan kami? Kirana bertanya dengan mata terbelalak menatap Caraka yang telah berdiri di belakangnya. Sejak dia kini berdiri di samping Kirana, merangkul bahu gadis itu kemudian tersenyum lebar, matanya mulai menatap Kirana jahil, dengan sedikit membungkuk Caraka berbisik, the most awesome man I ever know. Pria paling keren yang aku kenal. Ah, sial. Dia mendengarnya. Kirana langsung menutup wajahnya malu. Kamu salah mendengarnya, aku bilang. The most handsome, gorgeous, smart man you ever know, and the only one you love. Pria paling tampan, menawan, pintar yang pernah kamu kenal, dan satu-satunya yang kamu cintai. Caraka memotong ucapan Kirana membuat Kirana tertawa sambil menggelengkan kepala. The most narcissistic and annoying man I ever know. Pria paling narsis dan menyebalkan yang aku kenal. Hei, aku pikir predikat itu dimiliki oleh Oka. Kirana mengangkat bahu santai. Sekarang predikat itu menjadi milik kalian berdua. Hahaha. Caraka tertawa, tangannya mengelus rambut Kirana dengan matanya menatap lembut, membuat Kirana balas tersenyum. Kita pergi sekarang? Kirana menganggukkan kepala, kemudian berdiri. Semua orang ikut berdiri dan berjalan mengantar mereka hingga teras depan. Kirana kembali menyalami semuanya sambil mengucapkan terima kasih atas makan siangnya, dan sepertinya kini suasana sedikit berbeda dari saat kedatangan tadi. Tak ada drama sedikit enggan untuk menerima salam Kirana oleh Big Boss. Bahkan Ibu Suri memberi Kirana bonus pelukan dan ciuman di pipi membuat Kirana terkejut menerima perlakukan seperti itu.
Terima kasih untuk masukan tentang konsepnya, itu sangat menarik. Aku akan membicarakan ini dengan orang-orangku, ucap Chandra sambil menyalami Kirana yang tadi memberikan sedikit masukan mengenai konsep retail yang menarik perhatian Chandra. Kirana hanya tersenyum sambil mengangguk, kini giliran si bungsu Arleta yang langsung memeluknya. Apa boleh sesekali aku menghubungi kakak? Tentu saja, kamu boleh menghubungiku kapanpun, nanti minta saja nomorku kepada Caraka. Kakang. Kirana menatap ke arah samping ketika terdengar suara Ibu Suri. Kami memanggilnya Kakang, kamu boleh memanggilnya Kakang atau Kang Raka, lanjut Ibu Suri membuat Kirana menganga, dia menatap Caraka yang kini tersenyum lebar menatapnya. Hehehe. Kirana menggaruk kepalanya yang tak gatal karena malu. Baiklah, saya pamit pulang, sekali lagi terima kasih banyak. Kirana dan Caraka berjalan menuju tempat parkir mobil mereka. Ayo, panggil, Kang Raka, ucap Caraka dengan senyum lebar dan sorot mata jahil seperti biasanya. Ih, apaan sih? Kirana mencoba melarikan diri dengan berjalan lebih cepat. Itu perintah Mama lo, tidak boleh membantah perintah Mama. Dengan cepat Caraka menyusulnya sambil merangkul bahu Kirana. Coba bilang, Kang Raka. Oke, fix. Kamu mendapat gelar pria paling menyebalkan nomor 1, ujar Kirana yang malah membuat Caraka tertawa terbahak-bahak sambil membukakan pintu mobil untuk Kirana yang hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum malu. Caraka memutari mobil bagian depan, masuk ke dalam mobil dan duduk di belakang setir dengan senyum lebar masih menghiasi wajahnya. Sebelum akhirnya dia melajukan kendaraannya setelah sebelumnya mengangkat tangan ke arah keluarganya yang masih berdiri di depan teras rumah. Bajingan beruntung, ujar Chandra sambil menatap mobil Caraka yang melaju menuju gerbang. Dia tidak pantas untuk menjadi pasangan perempuan luar biasa seperti Kirana, lanjutnya dengan senyum miring dan berjalan masuk ke dalam rumah. Aku juga menyukainya, dia calon kakak ipar yang menyenangkan. Arleta tersenyum lebar sambil berbalik. Mas Chandra, aku minta voucher dong. Seru Arleta sambil berjalan masuk ke dalam menyusul Chandra. Aku menyukainya, ucap Ibu Widya. Dia kini menatap suaminya yang masih menatap ke arah depan. Aku menyukainya karena telah membuatku bisa melihat anakku tertawa bahagia seperti itu. Ibu Widya menepuk bahu suaminya sebelum menyusul Chandra dan Arleta masuk ke dalam. Bagi orang tua terutama seorang ibu, kebahagiaan dan tawa anak ada di atas segalanya. Rudi Mahesa tentu saja menyadari itu. Selama ini dia pikir dia telah melakukan semuanya demi kebahagiaan anak-anaknya, tapi dia lupa kalau semua orang memiliki tolak ukur dan kadar kebahagiaan yang berbeda. Kebahagiaan tidak bisa diukur dari berapa besar rumah mereka, berapa banyak harta dan aset yang mereka miliki, dan berapa sukses mereka. Ucapan Caraka beberapa hari lalu sempat menohok hatinya. Bagaimana dia dengan egois mendoktrin hidup anak-anaknya, hingga mereka tak lebih dari bidak catur yang dia gerakkan demi sebuah pengakuan dari masyarakat atas keberhasilannya, dan demi sebuah gengsi. Hingga dia lupa kapan terakhir dia melihat tawa anak-anaknya. Ketika mereka masih kecil mungkin, saat mereka belum menyadari kalau hidup mereka tidak sepenuhnya milik mereka. Tadi dia seolah diingatkan kembali bagaimana berharganya sebuah senyuman dan tawa anak-anaknya. Ketika pertama kali melihat bagaimana Caraka menatap Kirana dengan sorot mata penuh pemujaan, bagaimana Caraka tersenyum hanya dengan diam-diam melihat gadis itu tengah tertawa bersama adik dan ibunya, bagaimana dia mengoda Kirana hanya karena ingin melihatnya tersipu malu, dan bagaimana Caraka tertawa terbahak-bahak hanya karena berhasil menggoda Kirana. Ya, Rudi Mahesa tahu kalau pada saat itu dia telah kalah. Kini saatnya dia meredam ego dan melupakan gengsi demi kebahagiaan seutuhnya sang putra sulung.